Ya, kita datang ke sini untuk mengecek progres perkembangan terakhir dari pembangunan IKN, khususnya pembangunan istana. Saya melihat semuanya masih dalam proses, karena di sini ada ribuan yang bekerja. Saya nggak mau banyak mengganggu mereka, biar progresnya nggak terhambat karena kedatangan saya. Yang kedua, tadi malam saya tidur di sini. Gimana? Enggak nyenyak. Saya ngomong apa adanya. Ya mungkin pertama kali aja, mungkin masih belum apa ya, masih belum nyenyak. Ya. Ya semuanya masih, ini kan semuanya masih berjalan, dan hari ini saya juga akan menerima untuk rapat-rapat di sini, di ruang kerja Presiden, tetapi saya enggak bisa mengajak karena masih banyak yang bekerja, supaya enggak semuanya yang bekerja enggak terganggu. Masih ada yang pembersihan, masih ada yang finishing, masih, saya kira semuanya masih dalam progres yang baik. Kira-kira kalau di persentase angka, Duh, nanti tanya ke Pak Menteri PU, persentase angkanya. Pak, kalau Apanya? air suaranya kan Bapak bisa langsung diminum. Oh, belum nyoba. Nanti keliru gimana nanya? Nggak ada masalah. Air melimpah, listrik oke, Internet lancar. internet bagus. Itu semuanya bagus. Semalam Bapak juga meninjau sumber kebangsaan ya Pak, sama Iya. itu bagaimana Pak? Ya kan saya ke sana sudah bukan yang pertama ya. Bagus ya. Tambah bagus. Tambah malam tambah cantik dan indah. Apanya? Ya nanti nggak tahu harinya Pak Menseknek mau ditentukan kapan, saya masih belum. Apakah dalam waktu dekat ini ataukah Agustus, belum. Tergantung Pak Menseknek. Karena menteri-menteri kan juga masih banyak di luar negeri. Kalau rapas Pak, apakah terdekat sudah ada agendanya Pak? Rapas terdekat. Hari ini saya rapat mungkin dengan OIKN, dan gubernur dan bupati. gubernur, bupati di sekitar IKN, saya undang untuk pemanasan. Berarti sudah siap ya Pak 17 Agustus Pak? Gimana? Siap persiapan 17 Agustus Pak upacara? Ya kalau 17 Agustus nggak ada masalah. Ini kita nggak bersih-bersih, tapi memang masih pekerjaan besar, meskipun bersih-bersih, meskipun finishing akhir, tapi masih pekerjaan besarnya masih. Jadi cukup puas Pak dengan progres pembangunan IKN? Ya sampai sejauh ini masih baik, sangat baik. Bisa kita tulis hari ini bahwa Bapak berkantor pertama kali atau apa? Ya kalau berkantor ya soft ngantor lah. Boleh dong Pak di foto nanti lah. Soft ngantor. Enggak, karena lewat ini juga, lewat pekerja itu. Sampai kapan berarti Pak berkantor di sini? 3 hari, 4 hari? Ya melihat melihat situasi aja. Ya. Terima kasih Bapak. Yuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, hari ini Pak Presiden sudah berkantor di OIKN, di IKN maksud saya, dan kami beruntung menjadi tamu organisasi pertama yang diterima oleh Bapak Presiden. Saya lengkap dengan para deputi, bahkan ditemani oleh Pak Menteri Perhubungan.
beliau menyampaikan, kami pertama laporkan ada beberapa hal yang laporan progres kami berdua sebagai PLT. Dan beliau menanggapi dan memberikan arahan fokusnya. Pertama, utamakan partisipasi masyarakat, khususnya dalam penataan IKN ini. Jangan sampai masyarakat merasa terpinggirkan, tergusur, ataupun bahkan digusur. Ya. Kayak kami ada Pak Deputi Kemasyarakatan ini, itu nanti dalam rangka menata kawasan di sekitar IKN ini, utamakan partisipasi masyarakat. Oke. Yang kedua, untuk investasi, beliau juga menyampaikan bahwa IKN ini akan menjadi contoh tata kelola manajemen pemerintahan yang baik dan cepat. Tidak cukup baik saja sekarang, tapi harus cepat. Oke. Apapun perizinan dan sebagainya itu agar lebih cepat, dan ini akan menjadi contoh untuk tata kelola perkotaan lainnya. Contohnya sekarang yang tentang investasi. Dari 45 groundbreaking dari 1 sampai 6 yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden, kemarin hari Selasa tanggal 26 Juli sudah ditandatangani antara OIKN, perjanjian kerjasama antara OIKN dan para investor. Oke. Ada 14. Beliau minta segera dituntaskan yang 45 itu. Dan nanti minggu depan kalau Pak Presiden kunjungan yang ke sini, itu ada groundbreaking lagi sekitar 5, dan itu sudah harus PKS. Ya, kalau tidak PKS tidak akan groundbreaking. Oke. Nama BCA, kemudian Intiland, Indogrosir, RGE dan Swiss Bell Hotel. Ini nggak terlalu banyak, hanya 5, tapi itu harus sudah lengkap dengan PKS, termasuk perizinannya. Ya. Sehingga sekarang kalau dengan PKS mereka sudah mulai membayar kontribusi itu, harga tanah. Dan kita masukkan dalam rekening sementara yang tidak akan dipakai oleh OIKN, belum boleh dipakai. Yang kedua, ya, jadi partisipasi masyarakat, karena kita punya di dalam pikiran Pak Presiden, kita punya 256.000 hektar. Jadi jangan sampai masyarakat merasa tergusur, tapi kalau bisa, kalau memang harus direlokasi, dicarikan tempat yang lebih baik. Kemudian, untuk ada yang namanya BUMO, Badan Usaha Milik Otorita, itu kita difokuskan untuk melakukan kegiatan yang mendukung menciptakan keramaian kota ini. Ya, misalnya bangun bioskop, misalnya teater, itu pemanfaatan infrastruktur yang sudah dibangun di gerai-gerai atau ruangan-ruangan yang di bawah kantor-kantor Kemenko di Sumbu Kebangsaan akan dimanfaatkan untuk retail, dan itu dikelola oleh BUMO tadi. Ya, termasuk misalnya kebun binatang, yang membangun kebun binatang itu ditugaskan nanti kepada BUMO, jadi sudah lebih jelas lagi. Ya. Kemudian beliau menyampaikan ini Istana Garuda, bukan kantor presiden lagi, tapi namanya adalah Istana Garuda yang di bawah Istana Negara. Jadi sudah namanya ada. Official namanya ini adalah Istana Garuda, dan di sana ada Istana Negara. Ya. Saya kira itu yang fokus. Kemudian Pak Menhub juga melaporkan beberapa hal. Ya, Pak Basuki, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, saya diajak Pak Basuki untuk join di sini, dan pagi ini adalah transportasi memang tidak bisa dilepaskan dalam satu kegiatan kota ya. Oleh karenanya saya melaporkan 4 hal kepada Pak Presiden. Pertama, berkaitan dengan kereta api ART ya. Beliau dari sejak pertama kali saya lapor sangat eager untuk menjadikan ini sebagai moda transportasi yang ada di IKN. Dan saya laporkan kepada Pak Presiden bahwa ART rolling stocknya sudah ada di Balikpapan. Jadi kalau mau lihat
besok sama saya boleh di Balikpapan, dan itu akan diuji coba. Insya Allah tanggal 5 sudah mulai uji coba. Skema apa yang kita lakukan dengan perusahaan dari China itu, yaitu mereka memberikan layanan gratis pada kita. Jadi kita berikan jalan yang sudah dikonstruksi oleh OIKN dan juga PU, dan membuat marka-marka free of charge selama Agustus sampai Desember. Jadi saat itu ada 2 transit, masing-masing 3 kar akan berputar dari Sumbu Kebangsaan, Sumbu Barat, Sumbu Timur, keliling dengan headway 5 menit. Nah, kita ingin juga bahwa ini berkelanjutan. Oleh karenanya pemerintah sudah mengalokasikan APBN sebagai buyer service, ya, buyer service, di mana nanti dilakukan lelang, yang memutuskan adalah pemerintahan yang akan datang. Tinggal fair, karena memang kewenangan dari pengelolaan anggaran tahun depan adalah pemerintahan yang datang. Buyer service adalah sebagai sama dengan investasi jangka menengah, ya, yang dilakukan oleh swasta. Jadi tidak mesti yang dari Cina, bisa saja perusahaan Indonesia kerjasama dengan seseorang lalu mengelola dan pemerintah akan membayarnya. Yang kedua, jadi kayak jalan tol, kita bangun jalan tol, operasi dan pemeliharaannya ditenderkan. Bisa jasa marga, bisa yang lainnya, BUJT-nya. Ini kayak gitu. Ya, ya kan? bersama, betul. Yang kedua tentang bandara, kita laporkan juga bandara IKN kita desain dengan suatu desain yang friendly, eco-friendly, lalu juga beberapa desain-desainnya sangat melihat atau mendasarkan dengan kearifan lokal. Kita sudah bangun, kami membangun buildingnya, sedangkan runway dibangun oleh Kementerian PUPR. Ya, kita akan sekuat tenaga untuk menyelesaikan itu dengan baik. Ya. Untuk 17 Agustus, kalau kita buat 2 skenario, bisa di situ, tapi bisa juga di Balikpapan. Beliau mengarahkan jangan terlalu dipaksakan, jangan hanya untuk 17-an. Jadi beliau arahnya tegas, jangan semuanya, tidak hanya bandara, tapi semuanya jangan terlalu dipaksakan. Itu satu poin yang baik, ya, melegakan, karena kita tidak akan melakukan sesuatu kegiatan konstruksi yang nantinya gagal konstruksi. Itu secara profesional kita harus bertanggungjawabkan sebagai pemerintah. Oleh karenanya kami laporkan apa adanya, karena memang 2 bulan terakhir itu kami atau kita terganggu sekali, karena sebulan itu cuma 8 hari. Jadi yang tadinya mestinya selesai memang ini ada kemungkinan delay. Jadi kemungkinan untuk menggunakan Balikpapan itu ada, tapi insya Allah akhir Agustus ini akan selesai. Yang ketiga adalah berkaitan dengan indahnya Teluk Balikpapan. Jadi kita akan lihat Balikpapan seperti Labuan Bajo, banyak pinisi. Kami akan bayar service sebagai stimulasi. Kita harapkan nanti swasta bisa melakukan itu, karena saya pikir teluk yang indah harus kita lakukan, dan kami akan kerjasama dengan ada yang milik PU, milik swasta yang memiliki destinasi wisata. Kita tahu ada preservasi orang hutan, ada penangkaran buaya, ini bagian dari satu kegiatan pariwisata yang kami nanti akan berkoordinasi dengan kegiatan dari provinsi maupun OIKN. Dan yang terakhir tentu OIKN sudah merencanakan juga mengenai transportasi, kita kolaborasi dari Balikpapan ke sini, kami yang tanggung jawab di dalam OIKN, tetapi kami juga menyiapkan APMS, ya, atau teknologi pemantauan pergerakan di OIKN. Insya Allah dalam waktu dekat ini juga selesai. Hasil. Cuaca masih jadi fokus Apa? kendala nggak sih Pak? Cuaca masih jadi kendala. Ini sekarang ini masih terus dengan teknologi modifikasi cuaca. 24 jam. 4 pesawat. 4 pesawat, 1 di Balikpapan, 2 di Samarinda. Jadi masih terus. Ya. Ini Maksudnya hujannya dijaga
tempat lain. Yang kan diserang di apa kan pergerakan dengan BMKG itu Pak Seto itu kan yang deputinya BMKG yang baru ya ahlinya itu makanya diserang ditahan dari Banjarmasin dan Samarinda dan Balikpapan 24 jam malam pun mereka terbang. Makanya ini mendung ini nggak kerja. Jadi setidaknya masih bisa kerja ya Pak? Oh iya kerja, paling kepiur gitu masih bisa kerja. Ya sekarang ini 2 minggu ini nggak hujan, alhamdulillah. Ya. Kita lebih cepat. Pak, sebelumnya pipa air minum di IKN juga mengalami kebocoran, Pak. Itu lagi running test, pasti ada, makanya justru namanya running test. Ini yang ketiga, tapi sekarang sudah masuk sini, tadi malam jam 2 aja saya lihat di kaset press. Di kompres ini sudah masuk, NTU-nya sudah rendah, ya, sudah di bawah 3, jadi, tapi terus dipilas terus. Jadi maksudnya air keran sekarang sedang passing gitu ya? Iya. Supaya nanti bisa jadi air minum Iya, beneran. iya. Kalau dengan Permenkesnya sudah di bawah Permenkes, sudah memenuhi syarat. Tapi kami belum berani menyarankan karena saya minta supaya dicek dulu oleh Sukovindo. Yang selama ini dicek oleh Bina Teknik PU, Balai Teknik Air Minum. Nah, saya pikir nggak fair. Kalau hanya dari kami kan nggak fair jadinya. Kalau nanti Sukovindo yang ngecek, yang mensertifikasi baku mutunya, itu baru fair. Oke? Pak, katanya kan ada taksi terbang yang Ya. Ya, Hyundai memang mengadakan uji coba di Samarinda ya. Ya, kalau uji coba secara teknis silakan aja karena memang ini kan ilmiah ya. Jadi kita persilahkan dan ini uji coba yang ketiga yang diadakan di Indonesia. Jadi is fine, bisa dijalankan. artinya kalau memang baik, memang bisa masuk, mungkin bisa. Jadi gini, ada 2 yang mungkin saya berikan justifikasi. Satu, taksi terbang ada tanpa awak bahkan ya, dan ada orangnya. Itu ICAO maupun IATA belum mengeluarkan rekomendasi untuk mengizinkan gitu. Dan kita biasanya melakukan semua kegiatan itu mengacu pada lembaga internasional aviasi itu. Yang kedua, IKN ini kan ibu kota, jadi kita harus pastikan security-nya itu memang terjamin. Gitu. Jadi tanpa bermaksud untuk mengatakan iya atau boleh, 2 sandaran itu menjadi pemikiran kita. Bagaimana taksi terbang itu bisa berfungsi di sini. Bisa saja kita di IKN, tapi bukan di titik-titik pusat dan sebagainya. Tapi kami akan koordinasi. Kita lagi apply atau tanya dengan IQ dan IATA apa yang menjadi regulasi internasional. Pak, sebelumnya pembangunan bandara VIP kan juga Bapak mengatakan masih 60%, Pak. Berapa misalnya sekarang ini pembangunan sudah berapa persen? Jadi gini, bandara ini kita bangun dengan 2 size. Size yang kita katakan akan hampir selesai itu 2.200. Dan size yang ultimate pada bulan Desember itu 3.000. Jadi yang saya katakan hampir selesai itu 2.200. Jadi saya dengan Pak Basuki membangun runway 2.200. Nah, kalaupun tidak selesai 17 Agustus, itu selesai akhir Agustus itu 2.200. Dan kita sudah menggelar runway sepanjang 3.000. Pekerjaannya akan diteruskan akhir Desember itu bandara dengan runway 3.000. Sehingga 777 bisa mendarat. Tapi bisa digunakan nggak Pak untuk 17 Agustus ini khususnya untuk tamu-tamu negara ini seperti ini? Saya katakan tadi, kita berusaha, tapi kita memperkirakan kalau tidak bisa ya ke bandara Balikpapan. Yang penting safety ya Pak, kelayakannya ya, uji kelayakan Iya, dan safety. uji kelayakan dan kita nggak mau ada gagal konstruksi. Pak Basuki saya sampaikan, Pak Presiden juga sampaikan. Pak Bas, Ya. jadi kan tadi Bapak menyampaikan bahwa arahan Presiden itu jangan dipaksakan, bukan menunjuk pada berarti semuanya. Lalu bagaimana dengan pelaksanaan upacara HUT RI begitu Pak? Apakah akan diadakan sesanggupnya, seselesainya, atau sesuai dengan rencana awal Pak? Nah, itu nanti Pak Seknek ya. Mungkin kalau bandaranya belum siap, mungkin tamunya dikurangi. Tapi tetap akan dilaksanakan di 2 kota, di IKN dan di Jakarta. Tambah dikit aja Pak. Ya. Saya ya. hanya mengklarifikasi banyak mispersepsi di publik ya, yang saya baca dari data bahwa seolah-olah
IKN ini selesai pada tanggal 17 Agustus. Itu salah. Ya. Ini adalah proyek jangka panjang yang tidak akan selesai dalam waktu dekat. Dan poin yang tadi disampaikan oleh Pak Bas, kita ini tidak sedang berkejar-kejaran, kita ini tidak sedang ricuh, rusuh, ngebut, ya, ugal-ugalan. Karena perintah Pak Presiden saya dengar berkali-kali, jangan sampai hanya mengejar 17 Oktober, itu konstruksinya tidak baik. Termasuk tadi soal bandara, ya, safety first, ya, jangan sampai mengorbankan keselamatan hanya demi kecepatan. Ya. Jadi sekali lagi saya ingin mengklarifikasi persepsi publik nih yang banyak salah, seolah-olah IKN ini jadi 17 Agustus, enggak. Tapi insya Allah kalau untuk penyelenggaraan upacara saja, insya Allah dengan 2 kota ya secara hibrid, Jakarta dan di sini IKN ini, insya Allah tidak akan masalah. Oke. Terima kasih. Ya. Ya. Apa? Karena kan ada Pak Sesnek nanti. Pak Wisnu Tama juga diajak ke sini. Pak, sekarang berarti finishing untuk Istana Negara Oh, iya. dan Istana Iya. Garuda. Istana Garuda, Istana Garuda, Istana Negara. Iya, ini kan Istana Garuda. Garuda. Yang satunya itu kan Istana Negara. Berarti semua sekarang sedang finishing. Iya, dekor-dekor lampu itu lagi di finishing. Kalau konstruksinya semua udah 100%. Ya, karena AC-nya. Tapi ruangan ini memang tidak ada AC, Pak? Ada ya, Pak? AC-nya, karena apa? Sealernya apa itu? Ya kan, karena sealernya belum terisi air atau apa gimana. Namanya juga pertama ya, Pak? Oh iya. Ya kita open aja kan, karena AC-nya. Ya, tapi di ruangan lain dingin. Jadi, padahal kemarin sudah tumpengan, sudah doa bersama. Sebelum. Terima kasih, Pak, ya, Bu. Hah? Listrik aman. Aman semua. Kayak di mobil kamu kurang itulah, freon apa gitu-gitulah kira-kira. Pak, berarti untuk presiden terpilih kayaknya akan mau berkantor di sini nggak nih, Pak? Ya ditanya beliau dong, masa nanya saya. Harapan kami sebagai warga negara, ya mudah-mudahan ini tetap berlanjut terus apa yang dilakukan. Dan yang bisa saya tambahkan ya, sejauh ini sejak proses kampanye sampai beliau terpilih ya, komitmen sustainability ya, keberlanjutan program-program Pak Jokowi itu 100% dilaksanakan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran, termasuk IKN. Jadi nggak boleh ada keraguan politik bahwa 2 pimpin pucuk kita itu akan meneruskan IKN seperti yang direncanakan pada saat Pak ini. Prabowo mau berkantor di sini nggak, Pak? Insya Allah ya. Silakan tanya ke beliau konfirmasi ya. Ini orang Oke. politik, bro. Yuk.